Sial, ini sangat tidak adil. Jenderal Qi sangat tidak puas di dalam hatinya, mengapa Chen Ping memiliki begitu banyak harta. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung, tetapi Chen Ping sedang panik di dalam hatinya saat ini, tidak ada jalan keluar jika semua ini habis. Sepertinya kita hanya bisa menggunakannya. Chen Ping mengerang, lalu mundur, dan langsung mundur dari pertempuran, membiarkan binatang buas itu menjerat Jenderal Qi. Dan Chen Ping menutup matanya sedikit, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan perlahan mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya. Semua orang melihat tindakan Chen Ping, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, dia bahkan mundur dari pertempuran pada saat yang kritis. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit, dan kemudian telapak tangan besar perlahan muncul di atas kepala semua orang. Di tengah telapak tangan, awan hitam tertutup rapat, dan kilat menyambar terus-menerus. Telapak tangan besar perlahan-lahan jatuh, dan semua orang bisa merasakan aura menakutkan di telapak tangan besar itu. Menjalankan Thunder Palm. Kamu, bagaimana kamu tahu cara menjalankan Thunder Palm? Jenderal Qi mendongak, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Chen Ping akan dapat mempelajari keterampilan kuno seperti Ben Lei Zhang. Tepat ketika Jenderal Qi terganggu, beberapa binatang buas langsung mengerumuni, mengelilingi Jenderal Qi secara langsung. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat mengendalikan jam berpola naga untuk terbang, dan kemudian jam besar berpola naga itu jatuh dengan keras, menyelimuti Jenderal Qi dan binatang buas itu. Berdengung, Jenderal Qi terjebak di dalam jam pola naga, dia terkejut, dan terus berdebar, menyebabkan jam pola naga mengeluarkan suara berdengung. Chen Ping mengabaikannya, tetapi menamparkan Long Wenzong dengan telapak tangannya dalam cetakan telapak tangan besar di atas kepalanya, sambaran petir meluncur ke bawah, diikuti oleh petir. Telapak tangan menamparkan jam berpola naga dengan keras, membuat suara memekakkan telinga. Dengan kilat dan guntur, Ben Lei Palem mendarat di lonceng naga, langsung menembus lonceng naga, dan mengenai Jenderal Qi dengan keras. Jenderal Qi terjebak di Long Wenzong, tidak peduli seberapa cepat dia bisa melakukannya, dia tidak bisa menghindarinya, dan ditambah dengan dengung jam naga, itu mengguncang organ dalam Jenderal Qi. Jenderal Qi menyemburkan seteguk darah, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan mata penuh keengganan. Pada saat ini, organ dalam Jenderal Qi sudah hancur. Hanya saja binatang buas di jam pola naga telah mati tiba-tiba, tetapi ini tidak penting bagi Chen Ping. Ketika saatnya tiba untuk menaklukkan binatang buas dan menempatkan mereka dalam jarak 8.000 kaki tandus, itu akan baik-baik saja. Melihat tidak ada gerakan pada jam pola naga, Chen Ping menyingkirkan jam pola naga, dan melihat tubuh Jenderal Qi, matanya terbuka lebar, dan dia jatuh ke tanah dengan enggan. Jenderal Qi meninggal, dan semua orang di Yudingzhong menghela nafas lega, bahkan Chen Ping menghela nafas lega. Dan Hu Yixiao melihat tubuh Jenderal Qi, dia tercengang. Chen Ping menarik formasi, menyingkirkan semua senjata magis, dan menatap Hu Yixiao dengan dingin. Hu Yixiao, apakah kamu ingin aku membunuhmu, atau kamu bunuh diri? Tanya Chen Ping. Wajah Hu Yixiao sangat jelek. Setelah memutar matanya, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Tidak mungkin baginya untuk diam. Begitu Hu Yixiao melarikan diri, para prajurit binatang itu juga mengikuti Sayazi dan lari untuk hidup mereka. Melihat ini, tetua ketiga ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Setelah menghentikan tetua ketiga, wajah Chen Ping menjadi pucat, dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, tubuh Chen Ping jatuh ke belakang dengan keras. Setelah bertarung dengan Jenderal Qi, Chen Ping menggunakan segala cara untuk nyaris membunuhnya, dan Chen Ping sendiri hampir kelelahan, tubuhnya sangat lemah. Tuan Chen, Chen Ping, penatua ketiga dan Liu Ruyan terus berteriak, tetapi Chen Ping menutup matanya dengan erat dan tetap tidak bergerak. Tetua ketiga, pergi dan dapatkan semua pil tingkat tinggi dari Sekte Kuali Giok segera. Chen Ping disebabkan oleh konsumsi kekuatan spiritual yang berlebihan dan kelemahan tubuh, biarkan dia pulih secepat mungkin. Liu Ruyan buru-buru memerintahkan kepada tetua ketiga. Segera setelah itu, mereka meminta semua orang untuk membawa Chen Ping ke kamar kerja Liu Ruyan, dan Liu Ruyan ingin merawat Chen Ping sendiri. Kota Kekaisaran Setan. Hu Ben dibebaskan dari penjara air.
Dan Huben mengadakan perjamuan di mansionnya, dan mengundang Ye Yao Huang dan Putri Isa untuk makan malam bersama. Ayah, harimau ini dihukum olehmu, mengapa dia masih mentraktir kita makan malam? Bukankah dia menyimpan dendam padamu? Tanya Putri Isa bingung. Mungkin dia sendiri merasa telah melakukan kesalahan, dan dia ingin makan, jadi tolong minta maaf. Kata Ye Yao Huang, aku selalu merasa harimau ini telah berubah, dan Li Xing, yang bahkan tidak menyapa, benar-benar pergi. Putri Yisha sedikit mengernyit. Oke, jangan curiga, bahwa Huben telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tahu siapa dia, orang ini adalah orang yang sembrono. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia menjadi seperti itu. Ini adalah posisi yang sangat penting untuk menjaga jenderal selama bertahun-tahun. Huben hanya mentraktirmu dan aku makan malam dengan santai, dan tidak akan terjadi apa-apa. Ye Yao Huang berkata sambil tersenyum. Kuharap begitu, aku selalu merasa ini adalah pesta besar. Kata Putri Isa, hahaha, perjamuan Hongmen macam apa, ini di kota Kekaisaran Iblis, bagaimana mungkin seseorang berani menyakitiku? Kaisar Iblis Yihe tertawa keras. Ini adalah kota Kekaisaran Iblisnya, siapa yang dapat menyakitinya di wilayahnya? Melihat ini, Yisha tidak mengatakan apa-apa lagi, mungkin dia terlalu banyak berpikir, maka Huben seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kaisar Iblis Yihe membawa Yisha ke rumah Huben. Huben sudah lama menunggu di pintu, dan ketika dia melihat Ye Yao Huang dan Yisha datang, dia menyapa mereka dengan kegembiraan di wajahnya. Yao Huang, aku sangat senang kamu bisa datang. Aku khawatir aku telah melakukan kesalahan dan menyinggung Yao Huang dan sang putri. Kenapa kamu tidak datang untuk menunjukkan wajahmu padaku? Huben berkata dengan rendah hati. Tanda seru, bagaimana mungkin? Kamu dan aku telah menjadi tuan dan pelayan selama bertahun-tahun, dan aku juga tahu karaktermu, tetapi mudah untuk terburu-buru, dan di masa depan pastikan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Petik 2. Ye Yao Huang menepuk pundak Huben dan berkata, Yao Huang mengajarimu hal yang benar, aku pasti akan mengingatnya, cepat dan undang. Huben memberi isyarat undangan. Rumah besar, meja makanan lezat telah disajikan. Huben dengan hangat menjamu makan, dan Yao Huang Yihe menikmati makanan yang sangat bahagia, dan bahkan minum anggur dengan Huben. Berjaga-jaga, tetapi kemudian melihat bahwa tidak ada yang terjadi, jadi saya santai kewaspadaan. Setelah minum dan makan, Ye Yao Huang dan Putri Yisha meninggalkan rumah Huben. Setelah kembali ke istana, hati Putri Yisha benar-benar lega. Yisha, saya hanya mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, bahwa Huben sangat setia, tidak mungkin untuk merugikan saya. Petik 2. Tidurlah lagi, aku juga akan istirahat. Petik 2. Ye Yao Huang terhuyung-huyung kembali ke kamar, jelas sedikit mabuk. Melihat ini, Putri Yisha juga kembali ke kamarnya. Saat ini, di rumah Huben, Huben melihat ke arah istana dengan dingin, matanya ada cahaya dingin di tengah. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul, dan berkata kepada geng harimau, Kakak Huben, apa kabar? Apakah kamu berhasil? Petik 2. Kakak Li Xing, jangan khawatir, aku sudah memasukkan obat ke dalam makanan untuk dimakan oleh Yao Huang dan sang putri. Petik 2. Besok obat mereka akan bekerja. Ben berkata sambil tersenyum dingin. Saudara Huben akan menjadi tanggapan internal milik kami. Petik 2. Li Xing berkata dengan bersemangat. Yah, besok aku akan meminta orang kepercayaanku untuk bersiap-siap. Siapapun yang berani melanggar perintahku akan dibunuh tanpa ampun. Mata Huben berkilat dengan cahaya dingin, dan Huben yang sudah menghitam menjadi sangat kejam terhadap bangsanya sendiri. Li Xing tertawa, lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Yihe terbangun oleh kebisingan, dan kemudian menghadapi ketidaksenangan dan berkata, siapa yang membuat banyak kebisingan di luar, dan tidakkah kamu membiarkanku tidur? Petik 2. Raja Iblis, tidak baik, tidak baik. Petik 2. Penatua Pei berlari ke istana Ye Yao Huang dengan cemas. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat masuk ke sini tanpa pemanggilan Ye Yao Huang, tetapi hari ini Penatua Pei masuk. Penatua Pei, apa yang terjadi?
Melihat tatapan cemas Penatua Pei, Yao Huang Yihe tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Yao Huang, ada yang tidak beres, bahwa Li Xing membawa banyak prajurit dari kota Raja Mingli, dan mulai menyerang kota Yao Huang kita. Kata Tetua Pei. Apa? Yihe Yao Huang segera melompat dari tempat tidur ketika mendengarnya, dan kemudian bertanya, apakah Li Xing satu-satunya yang memimpin pasukan? Apakah Raja Li datang? Di gerbang kota pimpin orang untuk melawan. Penatua Pei menjawab. Ketika Yihe Yao Huang mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, kedua keluarga kita tidak mengalami konflik sebesar ini selama bertahun-tahun. Apa yang ingin dilakukan Li Xing ini? Dengan kekuatannya, dia masih bisa memimpin orang. Maukah kamu mengalahkan kota kekaisaran iblisku? Kaisar iblis Yihe tidak percaya bahwa dengan kemampuan Li Xing, dia bisa memimpin orang untuk merebut kota kekaisaran iblisnya. Jika itu masalahnya, dia, kaisar iblis, tidak perlu melakukannya lagi. Ayah, ada apa? Putri Isa juga bangun saat ini, dan bertanya setelah mendengar keributan di luar. Kemudian Li Xing membawa orang untuk menyerang kota kaisar iblis kita. Kata kaisar iblis Yihe. Apa? Apakah dia gila? Apakah karena aku tidak ingin menikah dengannya sehingga dia ingin menyerang kota kerajaan iblis kita? Putri Isa sangat terkejut, dia tidak menyangka Li Xing begitu berani. Jangan bicarakan itu, ayo keluar dan lihat situasinya. Jika Li Xing yang menyimpan dendam dan memimpin orang-orang untuk menyerang kota kekaisaran iblisku secara impulsif, aku akan menghukumnya. Petik 2. Tapi jika sudah direncanakan sejak lama, dan Raja Li mengetahuinya, maka kali ini kami dan Ming Li kota kerajaan secara resmi telah menyatakan perang. Kaisar Iblis Yihe memimpin Putri Isa menuju gerbang kota. Pada saat ini, di luar gerbang kota yang luas, Li Xing memimpin sekelompok tentara berbaju hitam duduk di sebelah Li Xing, seekor gajah dengan ketinggian lebih dari 10 meter terus mengaum. Hu Ben memimpin penjaga kota kekaisaran, dan mereka semua siap untuk saling berhadapan. Hu Ben melihat Yihe Yao Huang datang, dan buru-buru berkata, Yu Huang, terlalu berbahaya di sini, sebaiknya kamu kembali ke istana. Petik 2. Yihe Yao Huang tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri di tembok kota, Yihe Yao Huang memandang Li Xing di bawah, dan berkata dengan wajah tegas, Li Xing, karena kamu berani memimpin pasukan untuk menyerang kota Yao Huangku, apakah ini niat ayahmu? Bajingan, kamu mundur dan bermain dengan Ming Li Wang Cheng saya, bagaimana mungkin ayah saya menelan nafas ini? Li Xing mendengus dingin. Li Xing, kamu sangat berani mengatakan hal seperti itu tentang ayahku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Putri Isha sangat marah saat melihat Li Xing menyebut Yihe Yao Huang sebagai orang tua. Hahaha, hanya karena kamu ingin membunuhku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orangku telah mengepung seluruh kota kerajaan iblismu? Li Xing tertawa bangga. Li Xing, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, jika aku ingin membunuhmu. Itu hanya masalah nafas. Marah, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Yihe Yao Huang terlihat jijik, dia sama sekali tidak memandang rendah Li Xing, jika dia ingin membunuh Li Xing, dia bisa melakukannya sekarang, bahkan jika Li Xing membawa begitu banyak tentara, di mata Yihe Yao Huang, itu semua semut.